Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdu wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Bengkel Hati yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pagi ini menjadi langkah awal kita di dalam menggapai hari yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana kesan-kesan sedikit dong Ustadz selama melaksanakan ibadah haji kemarin? Kesannya takut. Takut kenapa Ustadz? Takut. Ya banyak ujian ya di sana. Iya. Sampai yang paling saya takuti satu pada waktu itu. Biasanya itu habis dari Mina mau ke Arafah itu kan biasanya perjalanan minimum 4 jam. Iya. Dan sebelum luhur kan sudah harus ada di Arafah. Iya. Karena itu memang yang namanya haji itu sama dengan Arafah. Iya. Nggak taunya dari jam 10:30 siang itu belum berangkat dari Mina, dan itu hanya satu kelompoknya saya saja. Jadi semua udah berbondong ke Arafah. Jadi hanya tinggal 10:30, 11:30, 1:30, kurang lebih berapa? 2 jam. 2 jam. Gimana mau sampai ke Arafah? Gimana coba? Akhirnya gimana tuh Ustadz? Akhirnya alhamdulillah sampai. Nggak tahu gimana caranya sampai. Padahal perjalanan bis itu padahal minimum 4 jam. Nah, kok bisa sampai gimana tuh? Nggak tahu, saya juga bingung. Terbang jangan-jangan. Kali ya. Alhamdulillah sampai. Jadi sebelum luhur sudah sampai sana 10 menit azan. Subhanallah. Jadi itu betul-betul ditolong oleh Allah Ta'ala, dan itu memang ujian kali ya, ujian bagi saya sama rombongan, karena seumur-umur yang teman saya itu Ustadz Afif itu seumur-umur ada masa seperti itu, dia berangkatin haji dari mulai 84 itu baru sekali itu yang begitu. Ketemu umur seperti itu Ustadz. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya berarti melaksanakan wukuf di Arafah. Iya, alhamdulillah semuanya sampai. Merem Baik. semua sampai gitu. Baik. Insya Allah tahun depan Ustadz semua jamaah bisa ikut. Amin dengan biaya sendiri ya. Ya. Cukup sampai bandara pulang lagi. Itu aja Bu. Baik. Salah satu syarat bagaimana kita disayang oleh Allah tentunya adalah merubah perasaan takabur, perasaan sombong, perasaan angkuh menjadi perasaan yang rendah hati. Karena ternyata Allah itu maha besar di atas siapapun yang merasa paling besar. Allah itu maha hebat di atas siapapun yang merasa hebat. Allah itu zat yang paling pantas untuk sombong di atas siapapun manusia yang merasa bisa sombong. Maka hanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sedikit Ustadz, bagaimana nih agar setiap kita menjadi hamba yang benar-benar disayang oleh Allah, ditunjukkan menuju jalannya yang lurus Ustadz? Iya. Kalau kita itu sering berdoa agar disayang Allah, selain kita berdoa agar disayang Allah, kita juga harus ikhtiar di jalan Allah. Karena doa itu adalah tidak, ibaratnya tidak yang nomor satu istilahnya. Kalau kita hanya doa aja pasti dikabulkan, nggak bisa. Tapi kita harus ikhtiar sebagai orang muslim. Contoh salah satunya ikhtiar itu adalah sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, itu yang diwajibkan kepada kita. Kemudian membayar zakat, kemudian berhaji. Nah, suatu hal yang kalau kita itu ingin setiap apa yang kita kerjakan itu menjadi kasihnya Allah kepada kita, berarti kita mencoba mengamalkan salah satu firman Allah yang sering diceritakan oleh para alim ulama,
atiullaha war rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Di sini saya memberikan gambaran taat kepada Allah Ta'ala berarti taat dalam menjalankan semua yang ada di dalam Al-Quran. Itu taat pada Allah. Taat pada Rasul berarti kita menjalankan sunnah Rasul. Sunnah yang dikerjakan yang sudah ada dalam Al-Quran, yang dikerjakan Rasul yang ada dalam Al-Quran, itu sunnah Rasul, dan itu sudah jelas. Insya Allah itu akan dikasih oleh Allah. Nah, itu global. Kalau mamanya kita salah satunya mau apa ya yang dikasih oleh Allah, coba kita mencoba belajarnya begini. Salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan 63 itu menceritakan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini jelas sekali bahwa artinya dan hamba Allah yang dikasihi, oh ini jelas sekali ya, ini yang jelas ya, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, ini nanti penjelasannya akan kita lanjutkan lebih lanjut, Ustaz. Iya. Karena saya yakin begitu banyak jalan agar kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Insya Allah. Baik, pemirsa Bengkel Hati MNC TV, jangan Anda kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda. Karena tema hamba disayang Allah akan kembali bersama Dai Zaki Mirza dan Ustadz Danu setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kadang kita ini ada di dalam satu situasinya baik, pengajian, mendengarkan tausiah, membaca buku, tapi lebih sering kita tidak betah. Tapi kalau untuk urusan nonton film, sinetron, kira-kira 2 jam itu cepat apa lama? Cepat banget. Tapi kalau ngaji dengerin tausiah 2 jam, Ustadz kayak 2 tahun rasanya. Nah, kalimat yang paling pantas adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Ustadz melanjutkan ayat yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana menjadi hamba yang benar-benar disayang oleh Allah. Cara lainnya bagaimana, Ustadz? Iya. Tadi kan memang bait ayat yang ada dalam surat Al-Furqan itu menceritakan bagaimana kalau kita ingin dikasih oleh Allah, yaitu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maksudnya dalam kita itu menjalankan semua kehidupan di muka bumi, baik yang menjadi dosen, baik yang menjadi seorang pendakwah, baik menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang raja keraton, menjadi seorang presiden, itu harus rendah hati. Yang namanya rendah hati berarti di sini tidak mentang-mentang dia mempunyai ilmu tertentu, tidak mentang-mentang mempunyai jabatan tertentu, sehingga tidak mau kalau umpamanya ada salah tidak mau minta maaf, itu sombong. Rendah hati itu berarti kita belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau seorang raja keraton ya di bawahnya rakyatnya. Kalau sebagai seorang kiai ya menghormat santrinya. Kalau sebagai seorang pendakwah menghargai jamaahnya. Kalau sebagai seorang presiden ya menghormati rakyatnya, sama aja. Betul. Ini rendah hati. Kalau kita salah mau meminta maaf. Jangan kita salah Merasa benar karena saya di atas kamu. Enggak boleh, itu sombong. Padahal tadi antum cerita sombong itu yang berhak Allah Ta'ala. Memang benar. Betul, Ustaz. Kalau kita manusia, umpama dia nanti sebagai seorang pejabat, entar lagi juga selesai kok. Ada waktu diserah terima ya, Ustaz ya? Ada waktu serah terima dan diejek pasti. Iya. Sekarang itu nggak mau ngejek karena takut aja, kan begitu. Iya. Cobalah kita rendah hati. Sebagai orang tua rendah hati kepada anaknya. Lu kan seperti itu ya. Iya. Sebagai seorang dosen menghormati mahasiswanya. Bukan karena sebagai seorang dosen mentang-mentang mahasiswa selalu belajar, kan begitu ya.
kemudian dia kalau dia harus nemuin saya yang lebih tinggi, itu nggak boleh, itu sombong namanya. Ilmu itu bisa hilang, itu hanya titipan Allah. Baik. Tapi yang namanya ketauhidan itu adalah keimanan, sujud kita pada Allah dan harus kita kerjakan setiap saat. Nah, kalau kita bisa menjalankan rendah hati aja setiap saat di muka bumi ini, Allah akan sayang terus menerus. Seorang suami rendah hati pada istrinya, itu dilakukan setiap saat. Seorang istri menghormati suami, menghormati anaknya, itu dilakukan setiap saat. Insya Allah kasih sayang Allah akan tercurahkan pada seorang tersebut. Baik, karena memang Amin. segalanya kembali kepada hati Ustadznya. Iya. Nah, kadang sering ketuker nih Ustadz, orang Iya. yang belum tahu antara rendah hati dengan rendah diri. Iya. Kalau rendah diri itu seperti apa Ustadz? Kalau rendah diri itu apa namanya penakut, nggak mau muncul, bukan karena apa-apa, penakut, nggak mau muncul, kemudian tahu saingan, kemudian jiper umpamanya, itu rendah Jiper diri. bahasa mana namanya. tuh Ustadz? Jiper. Jiper tuh bahasa Betawi, jiper tuh Oh, iya. takut maksudnya. Takut ya, ngeper Ustadz. Ngeper ya, ya. benar-benar. Seperti itu. Kalau mamanya rendah diri itu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, tidak percaya diri. Nah itu juga nggak boleh. Baik. Tapi rendah hati bukan berarti rendah diri kan Ustadz? Enggak, rendah hati itu kita punya tujuan. Kalau mamanya saat ini kita sebagai seorang pendakwah, ini baru didaulat nih, Iya. didaulat sama jamaah dan diizinkan oleh Allah, kan begitu ya. Iya. Kita sebagai pendakwah harus menghormat jamaahnya. Betul. Jadi bukan berarti kalau kita sebagai seorang pendakwah kita merasa ilmu kita lebih tinggi daripada jamaah, salah itu. Salah, nggak boleh. Jadi kalau kita seperti itu ya kita nggak rendah hati, tapi rendah hati karena ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Baik. kita taat, kita menjalankan, itulah yang nanti akan disayang oleh Allah dan itulah rendah hati yang benar menurut syariat. Insya Allah. Insya Allah kita bisa menjalankan. Mudah-mudahan Amin. ilmu yang Ustadz sampaikan ini bisa tidak hanya sekedar kita dengar tapi kita amalkan dalam keseharian kita. Amin. Nah, langsung saja Ustadz kita beri kesempatan kepada jamaah untuk langsung bertanya kepada Ustadz Danu. Ya, kami persilahkan. Ya Bunda silahkan berdiri. Ya, tolong sebut namanya, asalnya dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ade dari Dinas Pertanian Tasikmalaya. Ya, Ibu mic-nya didekatkan lagi, mohon. Ya. Saya mau tanya, Ustaz, saya punya penyakit kelenjar dari leher, dua kanan kiri. Yang satu saya sudah dioperasi sebulan yang lalu. Kata dokter satu lagi masih kecil karena tidak bisa diambil. Sudah katanya kalau kata Sunda mah Bu, lengket gitu. Cek orang Sunda mana? Lengket. Napal, bentar napal. Nempel. Oh nempel. Ya. Katanya harus dibawa ke Bandung, harus dibidamit, katanya dihancurkan. Saya tidak mau, dokter, mohon solusinya. Sekian dari saya. Iya. Ibu Ade namanya ya? Ya. Ibu Ade, saya mencoba mengingatkan lagi biar lebih fresh kita bahwa di dalam Quran diceritakan wa ma asyabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi ini berhubungan dengan perbuatan. Kalau memang ada kelenjar yang di leher ya Bu Ade ya, Iya. berarti ini berhubungan dengan cara bicara yang berhubungan dengan otot leher. Pertanyaan saya, apakah ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Ibu Ade itu kalau marah itu banyak tersimpan, jadi udah mau dikeluarin tapi disimpan? Itu pertama, betul apa enggak saya tidak tahu. Betul, Ustadz. Khususnya marah sama suami maksud saya. Iya. Suaminya jengkelin seringnya. Iya. Jengkelin ya?
Iya. ngaku. Suaminya ikut Ibu? Suaminya ikut nggak Bu? Enggak. Mumpung, alhamdulillah. Mumpung, Ya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi bisa ngomong iya gitu ya. Kalau ada suaminya mati kutu. Iya, tapi kira-kira suaminya melihat ya Bu ya? Melihat. Insya Allah melihat Insya ya. Allah. Biasanya juga melihat acara Bengkel Hati. Iya. Oh, alhamdulillah. Ibu, begini. Berarti di sini sebenarnya ada atau sering ibu dengan suami itu menghadapi persoalan rumah tangga. Cuma barangkali suami agak temperamen barangkali atau agak emosional barangkali. Sehingga ibu mau mengeluarkan unek-unek gak bisa. Nah, itu sehingga tertahan di sini marahnya. Sehingga Allah memberikan gambaran muncullah kelenjar di daerah leher. Nah, cara ibu menghilangkan secara Islam, secara akhlak, berarti satu, ibu harus banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau ibu sering menyimpan emosi di dalam leher, jadi mau marah itu tersimpan, jadi diam aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu jangan sering emosi. Itu harus ya, jangan sering emosi dengan suami. Kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah. Musyawarah. Kalau ibu nggak bisa ngatur suami, cobalah ada penengah, ada hakam, ada hakim, ada yang adil, ada yang bisa memberikan pencerahan secara islami antara ibu, suami ibu. Jadi ada yang di tengah-tengah ya, seorang ustadz atau seorang yang dia yang memang arif. Nah, ibu jalankan itu betul-betul karena Allah. Jadi semua yang kita kerjakan untuk mencari ridha Allah. Jika ibu benar mau menjalankan, habis sholat sunnah tahajud, ibu banyak mohon ampun karena sering menyimpan jengkel sama suami. Kemudian kalau ada masalah dengan suami, selesaikan dengan baik tanpa emosi, tanpa jengkel. Mudah-mudahan kelenjar yang di sini ibu mulai mengecil dan hilang. Amin ya. Amin. Yang jelas jangan jengkel lagi sama suami ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Amin. Salam Amin. buat suaminya Amin. nanti Insya ya. Allah, dokter. Baik. Alhamdulillah. Amin.